Halo, selamat pagi. Berjumpa lagi bersama saya Febronia Susana Dawal. Saya mahasiswi STIPA Santo Sirius Ruteng, semester 4 dari ruangan 1. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan pandangan gereja terhadap korupsi. Yang pertama, pengertian dari korupsi. Pengertian korupsi. Korupsi adalah salah satu bentuk perilaku ketidakjujuran atau tindak pidana yang dilakukan seseorang atau suatu organisasi yang dipercayakan dalam suatu jabatan kekuasaan untuk memperoleh keuntungan yang haram atau penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi seseorang. Korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu corruptio atau corruptus. Corruptio memiliki arti yang beragam, yakni tindakan merusak atau menghancurkan. Corruptio juga diartikan sebagai kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina dan menfitnah. Pada hakikatnya, korupsi merupakan benalu sosial yang merusak struktur pemerintahan dan menjadi penghambat utama terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan, sehingga dalam prakteknya korupsi hampir tidak mungkin diberantas. Korupsi juga merupakan produk dari sikap hidup kelompok masyarakat yang memakai uang sebagai standar kebenaran dan sebagai kekuasaan mutlak dan sebagai akibat kaum koruptor yang kaya raya dan para politis korup yang berkelebihan uang yang bisa dimasukkan ke dalam golongan elit yang berkuasa dan sangat dihormati, dan mereka juga akan menduduki status sosial yang tinggi di mata masyarakat. Faktor utama pembuatan korupsi adalah dari diri manusia itu sendiri, yang akan percuma dan tidak akan efektif sama sekali. Secara umum, keserakahan korupsi dapat terjadi dengan keserakahan politik, hukum, ekonomi, dan organisasi. Yang pertama itu bagian politik. Politik merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Hal ini dapat dilihat ketika terjadi instabilitas politik, kepentingan politis para pemegang kekuasaan, bahkan ketika meraih dan mempertahankan kekuasaan. Yang berikut itu bagian hukum. Faktor hukum bisa dilihat dari dua sisi. Di satu sisi lain, dari aspek perundang-undangan, dan sisi lain lemahnya penegakan hukum. Tidak baiknya substansi hukum mudah ditemukan dalam aturan-aturan yang diskriminatif dan tidak adil, rumusan yang tidak jelas dan tegas sehingga multitafsir. Penyebab keadaan ini sangat beragam, namun yang dominan adalah yang pertama, tawar-menawar dan pertarungan kepentingan antara kelompok dan golongan tertentu, sehingga munculnya aturan yang diskriminatif. Yang kedua, praktek politik uang dalam perbuatan hukum, sehingga memunculkan aturan yang diskriminatif. Kedua, praktik politik uang dalam perbuatan hukum berupa suap menyuap yang utamanya menyangkut perundang-undangan di bidang ekonomi dan bisnis. Yang berikut ekonomi. Ekonomi juga merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Hal itu dapat dijelaskan dari pendapatan atau gaji yang tidak mencukupi kebutuhan. Yang berikut organisasi. Organisasi dalam hal ini adalah organisasi dalam arti yang luas, termasuk sistem pengorganisasian lingkungan masyarakat. Organisasi yang menjadi korban korupsi atau di mana korupsi itu terjadi biasanya memberi andil terjadinya korupsi karena membuka peluang atau kesempatan untuk terjadinya korupsi.
Bila mana organisasi tersebut tidak membuka peluang sedikit pun bagi seorang melakukan korupsi, maka korupsi tidak akan terjadi. Yang berikut, pandangan gereja terhadap korupsi. Dalam pandangan gereja, sudah sangat jelas bahwa tindakan korupsi sangat ditentang atau dalam kitab suci. Kata korupsi memang tidak pernah disebutkan, baik itu di Perjanjian Lama maupun di Perjanjian Baru. Namun sebagai gantinya, tindakan korupsi sering diganti dengan kata mencuri dan dapat dalam Perjanjian dan Perjanjian Baru. Agama Kristen yang meyakini bahwa perbuatan korupsi akan mendapat hukuman dari Tuhan. Pelaku korupsi akan diminta bertanggung jawab atas perbuatannya itu. Pemerintah akan dalam hal ini pengadilan Tuhan memberantas korupsi. Yesus menjelaskan bahwa kejujuran merupakan hal yang utama. Yesus mengajak manusia untuk senantiasa berbuat jujur dan mengatakan apa yang sesuai dengan keadaan dan tidak bersumpah demi apapun. Ketidakjujuran utama, maka sikap kesombongan dan kemunafikan akan dapat dihindari. Tindakan korupsi memiliki dua akar yang utama menjadi penyebab, yakni keserakahan dan kemunafikan atau kesombongan. Ketika dua akar tindakan korupsi tersebut mulai muncul dalam diri seseorang akan mulai tertarik untuk melakukan tindakan korupsi. Dalam kitab suci telah dijelaskan mengenai hal-hal wajib diutamakan. Hal pertama adalah sikap yang mengejar keadilan untuk menghindari keserakahan. Hal yang kedua yang harus diutamakan adalah kejujuran untuk menghindari kebohongan dan kemunafikan. Sebagai seorang Katolik, tentu harus dapat menolak godaan dengan taat kepada Allah seperti yang Yesus sendiri ajarkan. Hal inilah yang dapat dilakukan dengan kesediaan hati dan pikiran untuk tidak dijangkiti egoisme, melainkan keterbukaan untuk memahami kebutuhan dan kehendak Allah. Dalam ajaran agama Katolik, korupsi juga sebuah tindakan pidana yang tidak dibenarkan. Yesus dan keteladanannya adalah contoh nyata yang paling penting terhadap korupsi, dan Allah Bapa menerima umatnya untuk hidup berkecukupan dengan syarat mengikuti jalannya. Korupsi identiknya seperti tindakan mencuri. Dalam 10 perintah Allah, larangan yang ke-8 adalah larangan untuk mencuri. 10 perintah Allah adalah salah satu norma yang dituangkan dari Alkitab, Perjanjian Lama, dan dari Perjanjian Baru. Ini merupakan inti dari etika Perjanjian Lama. Dalam Keluaran, Allah berfirman, "Jangan mencuri." Demikian jelasnya larangan Tuhan untuk tidak dapat mencuri. Sementara itu, korupsi adalah salah satu perilaku mencuri dengan cara berdiam-diam, dengan cara harus mengurangi hak negara atau hak orang lain yang hanya untuk kepentingan pribadi. Larangan mencuri juga dikemukakan Yesus dalam bentuk yang berbeda, yaitu hukum mengasihi sesama manusia seperti dirinya sendiri. Hukum ini sama dengan hukum pertama, yaitu hukum untuk mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, akal, budi. Korupsi sebagai penyakit sosial yang harus segera dihilangkan, terutama mulai dari diri sendiri. Peran agama sangatlah penting, karena dalam hal ini, dengan kuatnya pengalaman terhadap ajaran agama, serta landasan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang berakhlak mulia, berkarakter mulia, dapat mencegah seseorang melakukan perbuatan jahat, perbuatan tercela, termasuk perbuatan kejahatan korupsi. Sekian dan terima kasih.